Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini kita akan membahas atau menyampaikan informasi bisnis berkaitan dengan bisnis wisata atau bisnis pariwisata itu ya. Nah, kenapa kita membahas atau menyampaikan informasi tentang bisnis wisata? Karena kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya dekade 2010 ke atas gitu ya, kondisi masyarakat kita, kesadaran untuk berwisata memang mulai meningkat, bahkan cukup tinggi gitu ya. Karena terbukti dari waktu pandemi kemarin, begitu inginnya masyarakat berwisata ditahan, tapi kemudian ketika dibuka lagi tempat-tempat wisata maka langsung membludak. Nah, selain itu, tur religi yang dilakukan oleh masyarakat kita ke beberapa tempat juga menjadi sebuah ukuran bahwa keinginan masyarakat untuk berwisata itu cukup tinggi. Tur dari perusahaan ke tempat-tempat wisata juga mengalami satu perkembangan yang cukup signifikan gitu ya dibandingkan sebelumnya. Meskipun ini terlambat kalau dibandingkan dengan Korea Selatan, karena Korea Selatan itu di tahun 2000-an atau tahun 90-an itu sudah tinggi kesadaran masyarakat untuk berwisata. Bahkan setiap tahunnya perusahaan itu memvisatakan karyawannya sebanyak 4 kali ya, dalam setahun. Jadi musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur, itu mesti ada liburannya 2 minggu dan mereka ke tempat wisata. Nah, tapi tempat kita baru mulai 10 tahun terakhir ini ya, tapi baguslah itu, sebuah perkembangan yang menarik. Nah, kita akan melihat karena ada potensi menjadi sebuah bisnis. Jadi menciptakan sebuah spot wisata itu seperti apa akan kita bahas. Karena itu Anda yang punya potensi-potensi wisata di tempat Anda, simak terus video ini sampai selesai supaya Anda punya point of value dari video ini. Dan Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda akan terus mendapatkan informasi berkaitan dengan perkembangan ataupun informasi-informasi bisnis dari channel Cak Motivator ini. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda melalui medsos, di Facebook, di WhatsApp ataupun medsos yang lainnya, atau mungkin langsung ya. Siapa tahu teman Anda sedang membutuhkan informasi yang ada dalam video ini. Oh ya, jangan lupa juga untuk Anda yang sedang mencari bisnis apa gitu ya, Anda bisa bergabung dengan komunitas bisnis anti riba, komunitas bisnis anti hutang ya, seperti kostum yang saya pakai ini. Ini adalah sebuah komunitas bisnis tanpa hutang, tanpa riba ya. Nah, dalam komunitas ini Anda akan diajari bagaimana cara menghindari hutang, bagaimana cara melepaskan diri dari hutang gitu ya. Ada semua di sini. Nah, kalau Anda ingin bergabung, silakan Anda bisa WA di nomor deskripsi yang ada di deskripsi video ini atau di bawah ini. Anda bisa bergabung melalui WA itu dan ingin informasi seperti apa gitu ya. Karena sudah ribuan orang yang terhindar dari hutang bank dan juga ribuan orang yang sudah terbebaskan gitu ya. Oke, itu yang bisa Anda manfaatkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti tentang menciptakan spot atau tempat wisata. Ada dua hal teman-teman dalam menciptakan spot wisata itu. Yang pertama itu berkaitan dengan menginovasi tempat wisata yang sudah ada tetapi mati suri. Kemudian yang kedua, meng-create wisata baru. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu menginovasi tempat wisata yang sudah ada tetapi kemudian drop atau turun gitu ya, mati suri gitu ya. Saya akan cerita sebuah pengalaman. Jadi di satu tempat di Mojokerto itu tahun 80-an itu ada sebuah tempat wisata alam yang cukup viral waktu itu ya. Bahkan terkenal secara regional, secara provinsi sangat terkenal. Karena itu menjadi tempat wisata alam. Kemudian ketika tahun baru, ketika liburan-liburan tahunan itu, libur tahun baru, libur hari raya, selalu mendatangkan artis-artis ibu kota, sehingga memang sangat terkenal. Bahkan saking terkenalnya ketika ada event itu sampai tempat parkiran itu meminta lahan-lahan warga itu ya, sampai meluber ke kampung-kampung atau ke desa. Nah, saking terkenalnya waktu itu.
Tapi kemudian berjalannya waktu sekitar tahun 90-an, jadi 90 sampai 2000, kemudian 2000 sampai 2008 ini mati suri gitu ya. Nah, baru kemudian pada tahun 2010 ke atas ini dilakukan inovasi dengan adanya dana bantuan pemerintah, kemudian dilakukan inovasi diantaranya menambah indah gitu ya, penataan ditata ulang. Nah, setelah ditata ulang sesuai tempat wisata alam, kemudian dibuatkan view baru, diantaranya ditambah dengan tempat taman anak-anak bermain, taman bunganya ada gitu ya, taman bermainnya anak-anak. Kemudian juga ada gubuk pertemuan, sehingga kalau ada komunitas ingin bertemu di tempat wisata itu disediakan tempatnya tersendiri, cukup luas. Kemudian juga ada panggung ekspresi, jadi tempat untuk acara-acara yang membutuhkan panggung gitu ya, untuk ekspresi. Nah, itu ada. Kemudian juga ada gazebo-gazebo yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga sangat cantik. Kemudian spot foto juga disediakan. Nah, dari situ kemudian muncul lagi pengunjungnya, cukup ramai juga. Nah, itu salah satu cara. Jadi menghidupkan tempat wisata yang dulu pernah dikunjungi atau pernah viral, sekarang bisa dihidupkan lagi dengan cara-cara semacam itu, mengikuti perkembangannya, yaitu menambah fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, itu tentu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan mencontoh pola yang sudah ada. Satu contoh begini. Dulu pernah ada bukan tempat wisata ya, tetapi perkebunan bunga matahari. Jadi bunga matahari ini memang ditanam di sebuah area persawahan campur dengan persawahan yang lainnya. Nah, pemiliknya ini punya kontrak dengan pabrik kewaji, sehingga dia harus menanam bunga matahari itu. Nah, ketika bunga matahari itu kemudian berbunga gitu ya, dan kelihatan bagus, maka itu mendatangkan masyarakat untuk menjadikan spot foto, jadi viral gitu ya. Hampir tiap hari pagi sampai sore ada di situ masyarakat yang berkunjung. Nah, dari sini kemudian ada yang meniru, dibuatkanlah tersendiri tempat untuk wisata itu. Jadi ada khusus taman wisata bunga matahari. Kemudian juga ada bunga-bunga yang lainnya. Artinya taman bunga yang dibuat sedemikian rupa sehingga cantik. Tapi bukan dari tempat yang itu tadi, dari awalnya, tetapi mencontoh pola yang sudah ada. Apapun itu ya, itu satu contoh bunga matahari. Bisa jadi ini ada pola-pola yang lain yang bisa bisa dicontoh, tetapi itu adalah pola bunga matahari. Kalau dipadukan dengan bunga-bunga yang lain menjadi cukup bagus gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua, yaitu meng-create tempat wisata baru. Teman-teman, untuk meng-create tempat wisata baru sebetulnya semua potensi wisata itu ada di tempat kita, apalagi di Indonesia gitu ya. Sekarang sudah mulai bermunculan tempat-tempat wisata yang tidak terduga sebelumnya. Padahal kalau kita mau lihat atau mau jujur, sungai di belakang rumah atau lembah di belakang rumah itu menjadi hal yang cukup signifikan untuk dijadikan sebuah tempat wisata. Karena itu untuk menciptakan tempat wisata baru memang harus harus tahu potensinya. Yang pertama, potensi keindahan alamnya sudah ada, tinggal Anda mencarinya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah melihat potensi untuk mendatangkan orang gitu ya. Jadi di tempat kita itu ada bagian-bagian tertentu atau view alam itu yang tanpa terasa didatangi oleh masyarakat gitu ya. Jadi kemudian itu menjadi pijakan untuk berwisata. Misalkan dulu di salah satu tempat di Jawa Timur ada sebuah lembah yang itu sebetulnya tambang tambang tanah. Jadi untuk uruk tanah itu. Kemudian dikeruk, nah kemudian jadi lembah gitu dan tumbuh hijau. Sementara memang ada background gunung gitu ya. Nah, tiba-tiba viral kemudian menjadi satu tempat tujuan wisata. Tapi ya itu tadi, kalau itu dibiarkan begitu saja, tidak ada inovasi untuk mempertahankannya, ya jadi hanya sementara ya. Padahal itu bisa dilakukan berkesinambungan. Di antaranya dengan membuatkan spot untuk foto gitu ya, free spot foto ataupun fasilitas-fasilitas yang lainnya. Nah, wisata-wisata itu bisa bisa dijadikan referensi ya, karena tidak harus selalu institusi. Kadang-kadang secara pribadi juga ada, misalkan wisata pemancingan. Nah, itu kan
kepemilikannya pribadi, bisa juga dimanfaatkan. Nanti akan kita bahas ya khusus tentang bisnis pemancingan ikan. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.